Arga, tolong hentikan pernikahan ini. Karena kakek tahu sifat asli istrimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, saya mengajak panjenengan untuk mendukung channel Elva Story. Dengan cara subscribe, pernahkah panjenengan menyaksikan pesta pernikahan yang megah berubah menjadi panggung ujian akhlak? Dengarkan sampai akhir, karena rahasia besar akan terkuak dari seorang kakek yang datang tergesa membawa sesuatu untuk cucunya. Pagi itu langit kota tampak bening, memantulkan kaca fasad gedung pernikahan yang menjulang. Karpet merah dibentang dari pintu masuk ke aula utama. Lampu kristal berkilau, bunga putih tersusun rapat di kanan kiri jalan. Musik lembut mengalun, memeluk tawa para tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Di panggung pelaminan, seorang pemuda berdiri gagah. Jas hitamnya rapi, dasinya terikat sempurna, senyumnya teduh. Dialah Arga, cucu kebanggaan sebuah keluarga terpandang. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan anggun bernama Naila. Gaun berpotongan modern menempel pas pada tubuhnya, kilauan permata menari di setiap langkah. Acara berlangsung tertib. Kilatan kamera menyalakan momen. Ucapan selamat datang bertubi. Kata bahagia berulang dalam berbagai bentuk. Namun kebahagiaan yang tampak seringkali menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat. Pada ujung karpet, di bawah cahaya yang tidak menyentuh, muncul seorang lelaki tua. Napasnya terengah. Rambutnya memutih. Punggungnya sedikit membungkuk, seperti menanggung beban yang lama. Kemeja pudar yang ia pakai tidak disetrika. Celana kainnya longgar. Sepatunya tergores hujan dan debu perjalanan. Ia menatap ke panggung, matanya berkilat oleh tekad yang sulit dijelaskan. Langkahnya cepat namun tersendat. Beberapa tamu menoleh. Ada yang berbisik pelan. Ada yang menahan senyum yang tidak ramah. Ada yang mengernyit, seperti mencium sesuatu yang asing di ruangan yang serba wangi. Bisik itu menyusup di antara kursi, meniti di atas piring saji, lalu melompat ke telinga lainnya. Benarkah itu kerabat mempelai? Seraut wajah ingin tahu berubah menjadi seraut wajah menghakimi. Detik demi detik, ruang megah itu terasa mengecil, menyisakan lorong panjang yang harus dilalui lelaki tua itu untuk mencapai panggung. Arga yang sedang menyalami seorang sahabat menangkap sekelebat bayangan di ujung aula. Ia menoleh. Jantungnya seperti ditarik. Itu kakeknya. Kakek Sulaiman. Laki-laki yang dulu mengajarinya membaca huruf pertama dengan sabar. Laki-laki yang menggendongnya menembus hujan agar ia tidak demam. Laki-laki yang tangan kasarnya selalu penuh bekas kerja, namun rasanya paling hangat di kepala cucunya. Arga melangkah turun satu anak tangga. Tatapannya bergumul antara rindu dan cemas. Kenapa kakek datang sendiri? Kenapa tergesa? Kenapa tanpa kabar? Kakek Sulaiman mengangkat tangan, seperti hendak menenangkan cucunya dari jauh. Dalam genggamannya terselip sebuah amplop kecoklatan. Kertasnya tebal. Sudutnya sedikit kusam. Langkah demi langkah ia mendekat. Di barisan depan, Naila memalingkan wajah. Alisnya terangkat, bibirnya menipis. Seseorang dari rombongan keluarga perempuan menahan lengan panitia. Jangan beri masuk. Namun semuanya sudah terlambat. Kakek Sulaiman telah sampai di tepi panggung, tepat di bawah sorot lampu paling terang, tepat di titik di mana semua mata terpaksa memandang. Ia menunduk hormat. Suaranya keluar lirih, namun jernih. Maafkan kakek, Arga. Kakek datang terlambat. Ada sesuatu yang harus kakek sampaikan. Arga meraih lengan kakeknya, membantu naik satu langkah. Wajahnya gelisah, tapi ada hormat yang tidak pernah padam. Kakek, duduk sebentar, nanti kita bicara. Naila berdiri dari kursinya, gaun putihnya berdesir. Ia menatap kakek dari ujung kepala sampai ujung sepatu. Kata-kata meluncur tajam, seperti pisau yang baru diasah. Kau pikir ruangan ini tempat untuk orang berpakaian seperti itu? Kenapa kau datang mempermalukan aku di pernikahan ini? Kalau bukan karena cucumu tampan, aku tidak sudi berdiri di panggung ini. Tamu terdekat menahan napas, beberapa mulut melengkung, senang oleh ketegangan yang tiba-tiba. Kakek Sulaiman memeluk amplop di dadanya. Matanya berkabut, bukan karena takut, melainkan karena air mata yang ia tahan. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata pelan, "Nak,
Kakek tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Kakek datang membawa sesuatu yang harus Arga lihat sebelum ijab kabul dibacakan. Naila tertawa pendek. Sebelum ijab kabul. Kau bahkan tidak tahu aturan acara. Pengamanan. Keluarkan orang ini dari panggung. Orang ini mengganggu jalannya pesta. Panitia ragu. Arga berdiri menghadang, menatap tajam ke arah beberapa orang yang mendekat. Jangan sentuh kakek saya. Wajahnya memanas, tapi suaranya masih berusaha terukur. Kakek, duduk dulu. Kita bisa bicara beberapa menit. Naila melangkah maju. Emosi menyalakan bola matanya. Dengan tangan yang tidak sabar, ia mendorong lengan keriput itu. Dorongan kecil bagi tubuh muda bisa jadi tidak berarti. Namun bagi punggung renta, itu badai. Kakek Sulaiman goyah. Amplopnya terlepas dan melayang sebentar sebelum jatuh menabrak lantai. Ruangan menahan desis. Waktu seperti memanjang. Arga memekik tertahan dan menubruk ke bawah, menangkap tubuh kakeknya sebelum membentur keras. Detik itu juga, sesuatu dalam diri Arga patah. Ia berdiri sambil memegangi kakeknya, menatap perempuan yang beberapa menit lagi seharusnya menjadi istrinya. Kata-kata keluar tegas. Jika ini wajah asli akhlakmu, kalau ini caramu memperlakukan orang tua, aku menarik diriku saat ini juga. Pernikahan ini batal. Riuh rendah pun pecah. Ada yang berteriak histeris. Ada yang mencoba menenangkan. Ada yang sibuk dengan telepon. Ada yang memotret diam-diam. Panggung yang tadi menjadi teater cinta berubah menjadi ruang sidang yang bising. Wajah Naila memucat. Ia hendak membalas, tetapi lidahnya tercekat oleh tatapan puluhan pasang mata yang kini tidak lagi memujanya. Ayahnya melangkah maju, hendak meredakan suasana, namun suara pengeras sudah kalah oleh getar amarah dan malu yang merambat cepat. Arga menunduk kepada kakeknya. Kakek, ayo kita pergi dari sini, kita bicara di luar. Kakek Sulaiman mengangguk. Tangan tuanya bergetar ketika memungut amplop yang jatuh. Ia menepuk punggung cucunya pelan, seperti dulu ketika Arga masih kecil dan jatuh saat belajar berlari. Mereka berjalan menuruni panggung, menembus atau yang mendadak menjadi dingin. Di belakang, musik berhenti. Lampu masih menyala, namun kilaunya kehilangan arti. Di teras gedung, angin membawa aroma mawar dari rangkaian bunga yang tersisih. Kakek Sulaiman menyerahkan amplop kepada Arga. Bukalah, nak, bacalah pelan-pelan. Arga menghela napas panjang, merobek sisi amplop dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Ada fotokopi surat perjanjian, ada salinan laporan singkat, ada satu kartu nama tua yang warnanya memudar. Nama pada kartu itu sederhana. Hanya huruf yang dicetak bersih. Namun pada sisi bawah, ada satu logo perusahaan besar yang sangat dikenal banyak orang. Arga menatap kakeknya, kebingungan bercampur ngeri. Kakek mengarahkan pandangan ke jalan, matanya menerobos lalu lintas siang yang padat. Kakek berbisik pelan, seperti takut didengar angin. Ada yang harus kau ketahui tentang keluarga calon istrimu, dan tentang pekerjaan yang selama ini kau pikir berdiri di atas kebanggaan. Yang di dalam kertas itu akan memintamu menentukan sikap. Arga kembali menatap lembaran pertama. Kata-kata di kertas itu terasa berat, seperti batu yang diletakkan perlahan di dadanya. Satu persatu kalimat membentuk gambaran yang tidak ia duga. Nama demi nama disebut. Angka demi angka diurai. Sumber demi sumber dicatat. Dari kejauhan, suara gaduh di dalam gedung masih terdengar. Di dekat pintu, beberapa orang memerhatikan dari balik kaca. Waktu seolah terbelah menjadi dua. Di satu sisi, pesta yang kehilangan makna. Di sisi lain, cucu dan kakek yang duduk di bawah langit siang, memegang seikat kebenaran yang tajam. Kakek Sulaiman memejamkan mata sebentar. Maafkan kakek karena datang dengan cara yang tidak pantas menurut mereka. Kakek terlambat, tetapi kebenaran tidak boleh lebih terlambat dari pernikahanmu. Arga mengangguk pelan. Ia menyelipkan berkas itu ke dalam jas, seperti menyimpan bara kecil yang siap menyala kapan saja. Di wajahnya, keputusan mulai tumbuh. Bukan keputusan yang lahir dari gengsi, melainkan dari rasa hormat terhadap orang tua yang baru saja dipermalukan dan dari kewajiban untuk berdiri di pihak yang benar. Ketika mereka bersiap melangkah pergi, ponsel Arga bergetar.
Satu pesan masuk dari seorang kolega yang bekerja di perusahaan rekanan keluarga calon mempelai wanita. Pesan itu singkat. Sebuah kabar yang akan menyalakan percikan kecil menjadi kobaran besar. Arga menatap layar beberapa detik. Lalu ia mengangkat wajahnya pada kakek. Mulutnya tidak mengucapkan apapun. Tapi mata mereka saling mengerti. Di kejauhan, sirene samar melintas di jalan. Kota tetap bergerak, seolah tidak ada apa-apa. Namun di dada Arga, hari itu telah bergeser dari pesta menuju pertarungan yang sesungguhnya. Di balik dinding kaca, ruangan megah kembali menatap piring dan senyum palsu. Di trotoar yang teduh, seorang kakek tua dan cucunya melangkah beriringan. Di antara mereka, ada berkas tipis yang terasa lebih berat dari sebuah cincin. Dan pada detik ketika pintu mobil tertutup, nasib yang mereka bawa pelan-pelan berubah arah, menuju sesuatu yang akan mengguncang lebih keras dari musik pesta manapun. Beberapa hari setelah kejadian di pelaminan itu, kabar pernikahan yang batal mendadak menyebar ke banyak kalangan. Foto kakek Sulaiman yang terjatuh di depan panggung, serta ekspresi tegas Arga yang membatalkan pernikahan, beredar di media sosial. Ada yang menuliskan simpati, namun tidak sedikit yang menyebarkan olok-olok. Bagi keluarga Naila, semua itu menjadi aib besar. Namun bagi keluarga Arga, itu menjadi titik balik yang tak terhindarkan. Di rumah sederhana milik kakek Sulaiman, Arga duduk termenung. Lembaran dokumen yang diberikan kakeknya terbuka di meja kayu. Angka-angka di atas kertas itu jelas. Laporan keuangan yang dimanipulasi, proyek fiktif, hingga nama-nama perusahaan rekanan yang terlibat dalam skema busuk. Dan di tengah semua itu, nama perusahaan ayah Naila tercantum jelas. "Kakek, ini benar adanya?" Suara Arga lirih, hampir bergetar. Kakek Sulaiman mengangguk pelan. "Kebenaran memang pahit, Nak, tapi lebih baik pahit daripada manis yang penuh racun." Arga mengepalkan tangan. Ia teringat tatapan sinis Naila, hinaan yang ia lontarkan kepada kakeknya, serta dorongan yang membuat tubuh renta itu tersungkur. Luka itu masih segar, tetapi kini bertambah dalam dengan kenyataan bahwa keluarga perempuan itu berdiri di atas kebusukan. Sementara itu, di rumah megah keluarga Naila, suasana berantakan. Telepon berdering tanpa henti. Rapat darurat digelar setiap malam. Satu demi satu mitra kerja menarik diri. Dan berita besar menghantam seperti badai. Salah satu perusahaan terbesar di negeri ini resmi memutuskan kerjasama dengan perusahaan ayah Naila. Naila panik. Ia berlari ke ruang kerja ayahnya. "Ayah, kita tidak bisa kehilangan kontrak sebesar ini. Kalau mereka benar-benar pergi, habis sudah perusahaan kita." Ayahnya menatap layar laptop, wajahnya pucat pasi. "Kau tahu siapa pemilik perusahaan itu?" Naila menggeleng, matanya bingung. Ayahnya menghela napas panjang, seperti baru saja kehilangan separuh hidupnya. "Pemiliknya adalah lelaki tua yang kau hina di panggung itu. Kakek dari Arga." Tubuh Naila langsung melemas. Suara jantungnya terdengar di telinga sendiri. Bayangan wajah kakek Sulaiman yang jatuh di hadapan ratusan orang kembali hadir. Kali ini menertawainya. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya gemetar. Malam itu Naila tidak bisa tidur. Kata-kata kasarnya, hinaannya, tindakannya yang menendang seorang kakek renta, semua berputar di kepalanya. Ia menggigit bibir, menahan sesal yang terlambat. Sementara itu, Arga duduk di beranda bersama kakeknya. Lampu minyak kecil menerangi wajah mereka. "Kakek, aku merasa bersalah. Aku membiarkan semua orang merendahkanmu hari itu." Kakek Sulaiman menepuk bahunya pelan. "Nak, tidak ada yang bisa merendahkan orang yang menjaga harga dirinya sendiri. Justru mereka yang merendahkan itulah yang akan jatuh pada waktunya." Arga menghela napas panjang. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang, Kek?" Kakek Sulaiman menatap jauh ke langit malam. "Tunggulah, Nak. Dunia ini akan menunjukkan wajah aslinya. Yang penting kau tetap di jalan yang benar. Jangan khawatir, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang jatuh. Malam terasa tenang, namun badai yang lebih besar sudah menunggu di depan. Sebuah badai yang akan membuat banyak orang tersungkur, dan sekaligus mengangkat martabat seorang kakek yang pernah dianggap hina. Pagi itu,
Halaman rumah sederhana kakek Sulaiman terasa damai. Angin membawa bau tanah basah, suara ayam berkokok di kejauhan. Arga duduk di kursi bambu sambil menyeruput teh hangat. Namun ketenangan itu terusik ketika sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pagar kayu. Dari dalam, keluar seorang perempuan dengan wajah pucat, langkah terburu, gaun mahal yang tak lagi mampu menyembunyikan gelisah. Dialah Naila. Arga terperanjat, matanya menyipit. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya dingin, berbeda dari nada lembutnya dulu. Naila menunduk, suaranya bergetar. Aku ingin bicara dengan kakekmu. Tolong izinkan aku masuk." Arga hendak menolak, namun kakek Sulaiman yang mendengar dari dalam rumah keluar dengan langkah perlahan. Wajah tuanya tetap teduh, meski mata itu menyimpan kenangan luka. "Biarkan dia masuk, Arga." Naila langsung berlutut di depan kakek Sulaiman, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Kakek, maafkan aku. Aku hilaf waktu itu. Aku terlalu sombong. Aku menghina kakek. Aku mendorong kakek. Aku menyesal, sungguh menyesal. Tolong, jangan batalkan kerjasama dengan perusahaan ayahku. Kalau itu terjadi, semuanya akan hancur." Suasana hening. Hanya terdengar suara dedaunan tertiup angin. Arga mengepalkan tangan, hatinya panas melihat perempuan itu menangis setelah apa yang ia lakukan. Namun kakek Sulaiman tetap tenang. Ia menatap Naila lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Nak, luka yang kau beri bukan sekadar dorongan atau hinaan. Itu luka di hati seorang tua yang seharusnya kau hormati. Harta dan perusahaan bisa dicari, tapi harga diri yang hilang sulit kembali." Naila terisak makin keras. "Aku rela melakukan apa saja, asal kakek mau memaafkan aku dan membatalkan keputusan itu." Kakek Sulaiman menggeleng pelan. "Allah tidak suka pada kesombongan. Kau sudah memperlihatkan wajah aslimu di hadapan semua orang. Sekarang kau menuai akibatnya. Maaf pribadi mungkin bisa kuberikan, tapi urusan kerja sama perusahaan, itu sudah keputusan final." Arga berdiri, menatap tajam ke arah Naila. "Kau kira hidup hanya tentang uang dan kedudukan. Kau hina kakekku hanya karena penampilannya. Padahal di balik pakaian lusuhnya, beliau jauh lebih terhormat daripada keluargamu yang penuh tipu daya." Naila mencoba meraih tangan Arga, tapi pemuda itu mundur selangkah. "Arga, aku masih mencintaimu. Tolong, jangan tinggalkan aku." Arga menghela napas panjang, suaranya bergetar namun tegas. "Cinta tanpa rasa hormat hanyalah ilusi. Aku sudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Pernikahan kita tidak akan pernah terjadi." Naila terdiam, tubuhnya gemetar, air mata membasahi wajahnya. Di balik rasa sesalnya, ia tahu semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tidak ada yang bisa menghapus aib yang telah ia buat sendiri. Kakek Sulaiman menepuk bahu Arga, lalu berkata dengan suara mantap, "Ingatlah, Nak, di luar sana masih banyak wanita yang cantik, baik hati, dan tahu menghormati orang tua. Jangan biarkan luka ini membuatmu buta akan masa depan." Arga mengangguk. Tatapannya kini bukan lagi pada masa lalu yang pahit, melainkan pada jalan baru yang harus ia pilih. Sementara itu, Naila hanya bisa terduduk di tanah, terisak pilu, menyadari bahwa penyesalannya datang terlalu lambat. Hari-hari berikutnya bagaikan mimpi buruk bagi keluarga Naila. Media massa berlomba-lomba memberitakan skandal besar yang melibatkan perusahaan ayahnya. Berita utama di layar televisi menyorot judul besar, "Perusahaan ternama terjerat kasus korupsi, mitra besar putus kerjasama." Foto ayah Naila yang biasanya gagah kini ditampilkan dengan wajah tegang, keringat bercucuran saat keluar dari gedung pemeriksaan. Di kantor pusat, karyawan resah. Puluhan pegawai gelisah karena gaji belum jelas. Beberapa direktur mengundurkan diri, membawa serta dokumen-dokumen penting. Perusahaan yang dulunya dipuja karena kemegahannya kini bagaikan istana pasir yang runtuh diterpa ombak. Naila menatap layar televisi di ruang keluarga. Matanya sembab, wajahnya pucat. Semua ini terasa seperti hukuman langsung atas kesombongannya. Ia teringat jelas tatapan kakek Sulaiman yang penuh wibawa ketika menolaknya. Kata-kata itu terus terngiang. Harta bisa dicari, tapi harga diri yang hilang sulit kembali. Sementara itu,
Di sebuah pertemuan bisnis besar, para pemimpin perusahaan lain mulai membicarakan nama baru yang semakin diperhitungkan. Dialah pemilik perusahaan raksasa yang diam-diam menguasai banyak lini industri, kakek Sulaiman. Ternyata, lelaki tua yang dulu dipandang sebelah mata itu adalah tokoh besar yang memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Para tamu undangan yang dulu menyaksikan hinaan di panggung pernikahan pun kini berbalik arah. Ada yang mulai berbisik-bisik, ada yang menyesal karena ikut menertawakan. Sebagian dari mereka bahkan mencoba mencari jalan untuk bertemu dengan kakek Sulaiman, berharap mendapat dukungan atau sekadar membuka pintu kerjasama baru. Suatu siang, di rumah sederhana itu, beberapa mobil berjejer di depan pagar. Dari dalam keluar beberapa orang berjas rapi, wajahnya penuh senyum palsu. Mereka menyalami Arga dan mencoba merendahkan suara agar terdengar sopan. Kami datang ingin bersilaturahmi dengan kakek Anda, barangkali ada peluang yang bisa kita bicarakan. Arga hanya mengangkat alis, lalu masuk ke dalam memanggil kakeknya. Kakek Sulaiman keluar dengan langkah pelan, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Para tamu yang dulu pernah menyipitkan mata kini tersenyum lebar-lebar, mencoba meraih tangan beliau dengan hormat. Namun kakek Sulaiman hanya berkata singkat, "Dulu kalian tertawa melihatku jatuh. Kini kalian datang dengan wajah penuh harap. Dunia memang berputar. Ingatlah, bukan harta atau jabatan yang membuat seseorang mulia, tapi sikap dan akhlaknya." Para tamu terdiam, tertunduk, tak mampu membalas. Mereka sadar, lelaki tua ini bukan hanya pemilik perusahaan besar, melainkan pemilik wibawa sejati yang tak bisa dibeli dengan uang. Di sudut lain, Naila melihat dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, hatinya remuk. Ia ingin maju, ingin kembali memohon, namun langkahnya tak sanggup. Karena ia tahu, semua sudah terlambat. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan bayangan kebahagiaan yang pernah ia genggam lalu hancur oleh kesombongan dirinya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak keruntuhan perusahaan keluarga Naila. Nama mereka kini identik dengan kasus korupsi dan kesombongan. Sementara itu, kehidupan Arga kembali berjalan dengan sederhana di rumah kakek Sulaiman. Meski begitu, bayangan hinaan di panggung pernikahan masih kadang menari di pikirannya. Suatu sore, Arga menemani kakeknya pergi ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Kakek Sulaiman diminta menghadiri undangan warga setempat yang tengah menggelar acara syukuran panen. Mereka duduk di tikar bambu, di bawah naungan pohon rindang, makan bersama dengan warga desa. Di sanalah, Arga pertama kali memperhatikan seorang perempuan muda bernama Salma. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, jilbab sederhana menutupi rambutnya. Ia sibuk membantu para ibu menata makanan, menyajikan air minum, lalu tersenyum ramah kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan. Arga memperhatikan diam-diam. Ada sesuatu dalam sikap Salma yang berbeda. Kesederhanaannya tidak membuatnya rendah, justru memancarkan ketulusan yang sulit ditemui di balik gaun mewah atau pesta gemerlap. Kakek Sulaiman yang memperhatikan cucunya hanya tersenyum kecil. "Nak, lihatlah, perempuan baik itu terlihat dari caranya menghormati orang lain, bukan dari harta atau kecantikan semata." Arga mengangguk pelan, hatinya mulai menghangat. Kakek benar, dia terlihat tulus. Senyumnya saja mampu menenangkan. Salma kemudian menghampiri mereka sambil membawa air hangat. "Silakan diminum, Pak, Kek," katanya sopan. Arga menerima gelas itu, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Terima kasih," ucap Arga dengan suara hampir bergetar. Kakek Sulaiman tersenyum penuh arti. "Salma ini anak yatim, Nak, tapi dia mandiri, rajin, dan selalu membantu warga desa. Hatinya bersih," tutur katanya lembut. Arga menatap Salma lebih lama. Sejenak, semua luka masa lalu terasa reda. Dalam benaknya, ia mulai melihat gambaran masa depan yang berbeda. Bukan pernikahan yang megah di gedung mewah dengan tamu yang saling berbisik, melainkan kehidupan sederhana bersama seseorang yang benar-benar tahu arti hormat dan ketulusan. Malam itu, ketika mereka sudah pulang ke rumah, Arga duduk di beranda bersama kakeknya. Suara jangkrik menemani percakapan mereka. "Kek," suara Arga pelan. "Ya, Nak," jawab kakek Sulaiman. "Sepertinya, aku mulai mengerti maksud kakek. Bahwa wanita baik bukan diukur dari hartanya, tapi dari akhlaknya."
Kakek Sulaiman menepuk bahu cucunya, menatap penuh kebanggaan. Itulah pelajaran yang Allah tunjukkan padamu lewat jalan yang berat. Jangan pernah menyesali cobaan, karena justru dari cobaan itu kita menemukan cahaya baru. Arga menatap langit malam yang bertabur bintang. Di hatinya, perlahan tumbuh harapan. Sebuah cahaya baru yang membuat luka lama mulai sembuh. Hari-hari Arga kini terasa berbeda. Setiap kali kakek Sulaiman mengajaknya ke desa, hatinya selalu berdebar menanti kesempatan bertemu Salma. Ia mulai mengenal lebih dalam sosok sederhana itu. Salma ternyata bekerja sebagai guru mengaji anak-anak di musola desa, sekaligus membantu ibunya yang berjualan kecil-kecilan di pasar. Suatu sore, Arga duduk di balai bambu dekat sawah, ditemani hembusan angin yang membawa aroma padi. Salma datang membawa keranjang berisi jajanan pasar. Ini, Kak Arga, sedikit jajan buatan ibu. Semoga suka. Arga menerimanya dengan senyum lebar. Terima kasih, Salma. Kau selalu ingat orang lain lebih dulu. Salma tertawa kecil, matanya teduh. Kalau bukan kita yang saling membantu, siapa lagi? Hidup ini indah kalau dijalani dengan ikhlas. Kalimat sederhana itu menusuk hati Arga. Betapa jauh bedanya dengan kata-kata penuh hinaan yang pernah ia dengar di pelaminan. Di samping Salma, ia merasa damai, seakan semua luka lama sedang sembuh sedikit demi sedikit. Di rumah, kakek Sulaiman memperhatikan perubahan cucunya. Nak, aku melihat wajahmu cerah setiap kali pulang dari desa. Apa kau sudah menemukan alasan baru untuk tersenyum? Arga menunduk, pipinya memanas. Mungkin begitu, Kek. Salma, dia berbeda. Tuturnya lembut, hatinya tulus. Kakek tersenyum bijak. Itulah yang kakek maksud. Cantik bukan hanya di wajah, tapi di hati. Kalau hatinya bersih, wajahnya akan selalu bercahaya. Sementara itu, jauh di rumah megah yang kini kosong oleh para pelayan yang pergi, Naila duduk sendirian di kamar luasnya. Gaun-gaun mahal tergantung tak terpakai. Telepon genggamnya penuh pesan hutang yang menagih. Perusahaan keluarganya semakin terpuruk, harta yang dulu dibanggakan kini terjual satu demi satu. Ia menatap cermin, wajah cantiknya tampak kusam. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, kalau saja aku tidak menghina kakeknya, bisiknya sambil menangis. Namun penyesalan itu datang terlambat. Hari-hari terus bergulir. Arga semakin sering membantu kegiatan desa bersama Salma. Mereka menyalurkan bantuan dari yayasan milik kakek Sulaiman, memperbaiki musola, hingga menanam bibit pohon di tepi sawah. Setiap kali bekerja bersama, hati mereka semakin dekat. Suatu malam, setelah sholat Isya, Arga berdiri di beranda rumah bersama kakeknya. Bintang bertabur di langit, bulan bersinar terang. Kek, suara Arga mantap. Ya, nak, sahut kakek Sulaiman. Jika Allah meridhai, aku ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin menjadikan Salma bagian dari hidupku. Kakek Sulaiman tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, nak, inilah jawaban dari doa panjang kakek. Kau akhirnya mengerti bahwa wanita yang sejati bukan yang memamerkan harta, tapi yang memuliakan akhlak. Arga mengangguk mantap. Di dadanya, tumbuh keyakinan baru. Hidupnya yang sempat hancur di pelaminan kini perlahan menemukan makna. Dan di balik semua itu, kakek Sulaiman berdiri sebagai pemandu jalan, menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Matahari pagi menyinari desa dengan cahaya hangat. Di rumah Salma, suasana ramai namun penuh kesederhanaan. Tidak ada lampu kristal, tidak ada karpet merah, hanya tikar pandan yang digelar, hiasan bunga kertas buatan anak-anak desa, dan hidangan sederhana hasil gotong royong warga. Namun suasana itu terasa jauh lebih bermakna daripada pesta megah yang pernah Arga alami sebelumnya. Arga datang bersama kakek Sulaiman. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung sederhana. Wajahnya tampak tenang, penuh keyakinan. Kakek Sulaiman berjalan di sampingnya dengan senyum yang tak pernah lepas. Warga desa menyambut dengan hangat, menyalami mereka satu persatu. Di ruang tamu rumah kayu itu, keluarga Salma sudah menunggu. Ibunya duduk dengan tenang, meski wajahnya berkaca-kaca karena haru. Salma sendiri mengenakan kebaya sederhana warna hijau muda.
Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya senyum tulus yang membuat wajahnya bersinar. Arga duduk bersila di depan keluarga Salma. Dengan suara mantap ia berkata, "Bu, saya datang hari ini dengan niat baik. Saya ingin melamar Salma, bukan dengan harta yang melimpah, tapi dengan hati yang ingin menjaganya dalam ridho Allah. Saya berjanji akan membimbingnya, menghormati ibunya, dan menjadikan rumah tangga kami sebagai tempat ibadah." Suasana hening sejenak. Air mata menetes di pipi Ibu Salma. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Arga, kami keluarga sederhana, kami tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi jika kau menerima Salma apa adanya, maka dengan ikhlas kami serahkan dia untuk kau bimbing." Salma menunduk malu, air matanya jatuh tanpa kata. Arga menatapnya, matanya penuh kesungguhan. Kakek Sulaiman yang duduk di sampingnya menambahkan, "Inilah pilihan cucuku, seorang wanita sederhana namun berhati mulia. Semoga Allah memberkahi niat baik ini." Warga desa yang hadir ikut bersorak gembira. Anak-anak berlari kecil membawa bunga kertas, menaburkannya di sekitar ruangan. Tepuk tangan terdengar sederhana, namun tulus. Sementara itu, di sisi lain kota, rumah megah keluarga Naila semakin sepi. Beberapa kendaraan mewah sudah dijual, pelayan satu persatu meninggalkan rumah. Nama perusahaan keluarga itu terpampang di berita malam, dengan judul besar, "Perusahaan runtuh, aset disita negara." Naila duduk di balkon, menatap langit kosong. Ia teringat peristiwa di pelaminan, ketika mulutnya melontarkan hinaan yang kini kembali padanya bagaikan kutukan. "Kalau saja aku tidak bersikap seperti itu, mungkin semua tak akan begini," bisiknya lirih, air matanya jatuh di pipi. Namun penyesalan itu sudah tak berguna. Arga kini sedang melangkah menuju masa depan bersama wanita yang benar-benar menghargai ketulusan, bukan harta. Di desa, setelah lamaran diterima, Arga dan Salma duduk berdampingan di beranda rumah kayu, menatap langit senja. Angin sepau-sepau menggerakkan dedaunan. Kakek Sulaiman tersenyum bahagia. "Lihatlah, nak, inilah makna sebenarnya dari kebahagiaan. Bukan pesta besar, bukan harta berlimpah, tapi hati yang saling mengerti dan ridho Allah yang merestui." Arga menunduk, menyalami tangan kakeknya. "Terima kasih, Kek. Tanpa bimbinganmu, aku mungkin sudah tersesat dalam kebanggaan semu." Dan sore itu menjadi saksi lahirnya harapan baru, cinta yang tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Hari itu akhirnya tiba. Desa kecil tempat tinggal Salma dipenuhi suasana gembira. Warga bergotong royong menghias balai desa dengan janur kuning, bunga kertas, dan kain putih sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada cahaya lampu kristal, tapi suasana hangat dan doa tulus dari hati semua orang membuat hari itu jauh lebih indah daripada pesta manapun. Arga duduk bersila di depan penghulu, mengenakan baju koko putih dengan sorban sederhana di pundaknya. Salma duduk di samping ibunya, memakai kebaya putih polos yang menjadikan wajahnya bercahaya. Senyum malu-malu menghiasi bibirnya, namun matanya penuh ketenangan. Ijab kabul pun dibacakan. Suara Arga tegas, tanpa ragu. "Saya terima nikahnya Salma binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai." Suasana mendadak hening sejenak, sebelum kemudian pecah dengan ucapan syukur dan takbir dari seluruh warga. Air mata bahagia mengalir di pipi Ibu Salma, sementara kakek Sulaiman mengusap wajahnya, sujud syukur atas nikmat Allah yang begitu besar. Acara resepsi sederhana berlangsung di halaman balai desa. Hidangan berupa nasi liwet, ayam goreng, sambal, dan sayur sederhana tersaji di meja panjang. Warga duduk lesehan, tertawa bersama, menikmati kebersamaan yang tulus. Tidak ada tamu undangan yang berbisik sinis, tidak ada pandangan merendahkan. Yang ada hanyalah doa dan harapan agar rumah tangga Arga dan Salma penuh keberkahan. Kakek Sulaiman berdiri, memberi sedikit nasihat. Suaranya mantap meski tubuhnya rentah. "Cucuku, kebahagiaan bukanlah pada harta yang melimpah, bukan pada pesta megah. Kebahagiaan sejati ada ketika rumah tangga dibangun dengan iman, kesabaran, dan saling menghormati. Ingatlah selalu, Allah akan meninggikan derajat orang yang sabar dan merendahkan orang yang sombong." Arga menyalami tangan kakeknya, mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Kek. Doamu adalah kekuatan kami."
Salma menunduk penuh hormat. Insya Allah, saya akan menjadi istri yang menjaga amanah ini. Sementara itu, jauh di kota, Naila menatap layar televisi dengan wajah muram. Berita kebangkrutan total perusahaan keluarganya memenuhi siaran utama. Rumah mewahnya hampir kosong, hanya tersisa dirinya yang menanggung penyesalan. Ia menggenggam erat foto lamanya bersama Arga, air mata jatuh tak terbendung. Kalau saja aku tidak buta oleh kesombongan, mungkin aku yang duduk di sisinya hari ini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kesalahan dan penghinaan yang pernah ia lakukan kepada kakek Sulaiman kini berbuah pahit. Di desa, senja menutup hari pernikahan itu dengan cahaya keemasan. Arga dan Salma berdiri berdampingan, menatap langit yang indah. Kakek Sulaiman tersenyum bahagia, memeluk keduanya. Suasana sederhana, namun penuh dengan keberkahan. Dan sejak hari itu, kehidupan baru Arga dimulai. Kehidupan yang dibangun di atas cinta, akhlak, dan doa seorang kakek yang dulu pernah dipermalukan, namun akhirnya berdiri sebagai pemenang sejati. Hadirin sekalian, dari kisah panjang ini kita bisa belajar begitu banyak hal. Tentang cinta, tentang keluarga, tentang harta, dan terutama tentang akhlak. Tidak sedikit orang di dunia ini yang mengukur martabat seseorang dari pakaian, dari harta, atau dari jabatan yang ia miliki. Padahal semua itu hanyalah penampilan luar. Sementara yang menentukan mulia atau hinanya seseorang ada pada hati dan akhlaknya. Lihatlah bagaimana kakek Sulaiman, seorang tua renta yang datang dengan pakaian lusuh. Di mata manusia ia tampak hina, tetapi di sisi Allah, ia begitu mulia. Sebab ia menjaga hati, menjaga harga diri, dan tidak pernah meninggalkan kesabaran. Justru orang yang menghinanya, yang menendangnya di depan banyak orang, akhirnya terjatuh pada jurang kehinaan. Dunia berputar, dan Allah menunjukkan balasannya dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Cucu yang dulu hampir terjebak dalam pernikahan semu akhirnya selamat, karena memilih untuk membela kehormatan kakeknya. Itulah bukti bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Sungguh, ketika seorang anak menolak untuk melihat kakeknya dipermalukan, Allah mengganti ujian itu dengan anugerah yang lebih indah. Pertemuan dengan seorang wanita sederhana yang berhati mulia. Dari sini kita belajar bahwa memilih pasangan hidup bukan soal cantik rupa, bukan pula soal banyaknya harta. Karena wajah bisa memudar, harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi akhlak yang baik akan selalu abadi. Wanita sholehah adalah perhiasan terbaik dunia, dan laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan wanita yang baik pula. Kita juga diajarkan bahwa kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Naila yang dulunya berdiri megah di panggung, dikelilingi kemewahan, akhirnya jatuh tersungkur karena lisannya sendiri. Ia menghina seorang kakek hanya karena penampilannya, padahal di balik pakaian lusuh itu tersimpan kekuasaan besar. Ia menendang orang tua yang seharusnya dihormati, padahal justru dari situlah keburukan hidupnya bermula. Inilah balasan dunia yang nyata. Siapa yang merendahkan orang lain, maka Allah akan merendahkannya di hadapan manusia. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa harta bukanlah ukuran kebahagiaan. Arga menemukan kedamaian bukan di pesta mewah, melainkan di desa sederhana bersama Salma. Bukan pada lampu kristal, melainkan di bawah cahaya bintang. Bukan pada perhiasan mahal, melainkan pada senyum tulus seorang wanita berhati bersih. Sahabat sekalian, marilah kita renungkan. Seberapa sering kita menilai orang dari pakaian mereka? Seberapa sering kita menilai seseorang dari harta yang tampak di depan mata? Padahal bisa jadi orang yang sederhana, orang yang tidak kita pandang, justru jauh lebih mulia di sisi Allah. Dan bisa jadi orang yang kita anggap tinggi derajatnya, justru hancur karena kesombongannya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan, agar tidak melukai hati orang lain. Jagalah akhlak, karena akhlak adalah cermin sejati manusia. Hormati orang tua, karena ridho mereka adalah kunci ridho Allah. Dan jangan pernah tertipu oleh dunia, karena dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang rendah hati, yang mampu menghormati sesama, yang selalu bersyukur, dan yang mampu membedakan mana harta semu dan mana akhlak sejati. Dan semoga kita semua bisa seperti Arga, yang berani memilih jalan kebenaran meski penuh ujian,
serta seperti kakek Sulaiman, yang tetap sabar meski dihina, dan akhirnya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Demikianlah kisah penuh hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kemuliaan sejati bukan pada harta dan rupa, melainkan pada akhlak dan ketulusan hati. Mari kita terus bersyalawat kepada baginda Rasulullah, agar hati kita senantiasa terikat dengan cahaya beliau. Jangan lupa dukung terus channel Elva Story dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.